Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah namanya. Dan kita masih diberikan kesehatan. Ya, kita bersyukur semua oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, hadir dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Yesus, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih boleh kita naikkan pujian ini.
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekarang katakan dengan sungguh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin siapkan hati kami, hidup kami untuk kami lebih lagi Tuhan dilaut oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dalam dengan akhirnya. Biarlah semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya katakan sama-sama Babel Profetik ya. Bagi kita yang ada Alkitab, mari kita angkat Alkitabnya di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi, kuduskan kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar dari kitab Roma pasal 8 ayat 17 sampai ayat 25. Begini firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini adalah harapan anak-anak Allah. Maksud daripada firman Tuhan ini adalah tekun dan setia walaupun mengalami penderitaan. Karena Roh Kudus menyertai anak-anak Allah sampai kesudahan zaman. Tujuan daripada firman Tuhan ini ada 3. Yang pertama adalah hindari hidup gegabah, hidup yang asal-asalan, hidup yang tidak mau tahu. Kita harus hindarkan. Yang kedua adalah mampu bertahan dalam kondisi apapun. Kita harus kuat, kita harus mampu bertahan sampai titik darah penghabisan, saudara. Yang ketiga, optimis dengan semangat yang berapi-api. Semangat yang hakiki, semangat yang fundamental, saudara. Ada 3 hal penting agar pengharapan terlaksana dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 17 dikatakan, saudara, kita harus melihat janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Saya kembali baca, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima ahli waris adalah satu kebanggaan bagi setiap orang percaya. Kita seringkali berebutan harta warisan yang sebenarnya hanyalah debu dan tanah yang tidak ada artinya dalam dunia ini. Kita hanya berebutan remah-remah kue di luar tanpa kita tahu bahwa sebetulnya Bapa kita menyiapkan perjamuan besar di dalam rumahnya, saudara. Kita berebutan bagaimana sukses kita, kesombongan dan image kita di luar tanpa kita sadar bahwa Tuhan menyediakan segala keindahan dan kemuliaan itu di dalam rumahnya bagi kita. Warisan dunia yang diberikan oleh orang tua kita mungkin akan sirna, tetapi warisan yang Tuhan berikan kepada kita akan abadi, saudara. Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Dia adalah pemilik surga, saudara. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berjanji kepada kita, maka janji Tuhan pasti ditepati. Tidak usahlah kita berebutan warisan yang ada di dunia. Tetapi mari kita arahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita tertuju kepada warisan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita kerja untuk apa? Kita sukses untuk apa?
Kita membesarkan keluarga untuk apa? Semua yang kita lakukan tiap hari supaya kita memiliki semuanya kah? Firman Tuhan ini mengatakan, "You are the heirs of God's glory." Artinya, kita adalah ahli waris dari kemuliaan Allah, saudara. Siapakah kita sampai Tuhan menjadikan kita penerima segala kenyataan dan keindahan yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita bayangkan dengan keterbatasan kita hari ini. Kita adalah ahli waris Allah, sehingga kita tidak lagi menangis dan mempersoalkan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan kita. Karena suatu hari kelak kita akan mendapatkan kesembuhan juga dari Tuhan. Ada juga orang berkata, mengapa Tuhan tidak melepaskan kita dari kesulitan dan penderitaan itu? Karena kita akan mendapatkan kelepasan itu juga. Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang terindah dan termulia karena Allah peduli dan Allah begitu mengasihi kita lebih daripada segala-galanya. Kenapa kita mempersoalkan orang itu tidak mengasihi kita? Orang itu tidak menghargai kita. Orang itu membenci kita. Kenapa begitu banyak orang-orang tidak adil dalam kehidupan kita di dunia ini? Suatu hari kelak kita akan menjadi ahli waris. Karena Allah sudah memberikan itu semua bagi kita. Bahkan malaikat-malaikatnya juga akan melayani kita. Siapa kita sehingga segala keindahan itu diberikan kepada kita? Ingatlah saudara, hari ini Tuhan akan memberikan warisannya kepada kita. Jaga iman kita, perhatikan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Lalu kita akan juga menerima kemuliaan Allah, saudara. Dalam buku P.T. Scazzero, dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality, saya menemukan keindahan dari buku itu yang membuat saya menjadi satu deeper healing atau penyembuhan yang dari dalam, yang indah di dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, tidak ada lagi keinginan untuk sombong dan membanggakan diri bahwa ini adalah pelayanan saya dan saya mau apa dalam hidup ini. Karena apa? Deeper healing tadi, saudara. Dan Tuhan menyembuhkan saya dari dalam. Yang penting adalah bagaimana kemuliaan Tuhan itu saya mau kerjakan dan lakukan. Jadi that's deeper healing bagi orang-orang yang melayani Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, yang sudah selesai pada dirinya sendiri. Itu adalah kalimat yang paling penting dan luar biasa. Untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan, saudara, kita harus sembuh dari dalam. Sampai kita mengatakan, saya sudah selesai dari diri saya sendiri. Sehingga kita tidak lagi memikirkan tentang apa yang kita mau, ambisi-ambisi apa yang harus kita kejar. Tetapi sebaliknya, apa yang Tuhan mau dan kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah selesai dengan diri kita, tidak ada lagi ambisi pribadi yang harus kita kejar karena tidak ada habis-habisnya ambisi kita di dunia ini. Bukan berarti kita tidak berjuang. Bukan berarti kita tidak dipanggil untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kita dipanggil untuk menaruh perspektif yang benar. Ketika kita berjuang,
bagi diri kita dan keinginan kita, kita menganggapnya perjuangan itu sebagai Tuhan kita. Lalu ketika kita sukses dan lancar, kita semakin berambisi, semakin semangat, dan mempertaruhkan tenaga dan waktu kita untuk itu. Tetapi sampai kapan itu terus terjadi, saudara? Oleh karena ambisi dan perjuangan kita. Taruhlah kalau saudara berambisi dan berjuang kepada suatu pekerjaan, dan ketika perjuangan saudara itu berhasil, Anda akan habis-habisan sama usaha saudara, pekerjaan saudara. Saya yakin kita sedang membuat kemuliaan kita sendiri dan mengabaikan kemuliaan Tuhan. Seringkali pendeta juga tidak habis-habisnya berperilaku seperti itu. Saya ingin lebih sukses lagi dalam pelayanan dan sebagainya. Mungkin jemaat kita baru 25 orang. Nanti saya mau menjadikan jemaat saya menjadi 200. Saya mau menjadikan jemaat saya menjadi 500. Saya mau menjadikan jemaat saya menjadi 1000 dan seterusnya. Kalau itu terus yang dipikirkan dan ditargetkan, maka keinginan kita tidak akan ada habis-habisnya, saudara. Pada waktu kita tidak pernah puas dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang permanen dalam hidup kita, sampai kita kemudian berkata di hadapan Tuhan, yang lebih penting adalah bahwa saya sudah mendapatkan semua di dalam Kristus. Akhirnya, tanpa kita sadari, hidup kita hanya mengejar target. Tidak ada lagi kita mengejar kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, hidup adalah melihat hati Tuhan dan menambahkan kemuliaannya dalam diri kita. Sebenarnya hidup kita menjalani bukan ambisi pribadi, bukan keinginan dan kehendak yang kita buat dan kita rancang sendiri. Tetapi kehidupan kita arahkan kepada suatu rencana dan rancangan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Harga dari kemuliaan Tuhan adalah surga dan diri kita, diri Tuhan. Tidak ada lagi ambisi pribadi yang harus kita kejar untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi biarlah kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, kalau yang pertama tadi saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mengikuti, menerima janji-janji Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus menerima atau melewati atau melalui penderitaan. Ayat 18 sampai ayat 19 berkata seperti begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Penderitaan adalah sebagian dari hidup. Proses adalah cara terbaik meluruskan motivasi mengikut Tuhan. Paulus mengatakan tidak ada penderitaan apapun di dalam hidup kita sekarang yang dapat dibandingkan dengan segala kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 diperkuat dengan kata-kata itu.
Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah hampir mati dilempar batu. Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah dipenjarakan. Kalimat ini keluar dari seorang yang pernah mengalami kelaparan, kehausan, dan segala penderitaan fisik dan penderitaan mental yang sangat luar biasa. Kalimat ini keluar dari seorang yang sungguh-sungguh mengalami internal dan eksternal struggle, saudara, yang berbahaya. Pergumulan lahir dan batin yang begitu hebat di dalam hidupnya. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang sungguh-sungguh indah dan berbobot. Pada waktu dia melihat penderitaan selama dia di dunia ini, dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada bandingannya, saudara. Saudara, Paulus mencatat ini karena dia mengalami siksaan, penderitaan yang sangat luar biasa. Dan dia nikmati semuanya itu tanpa mempersalahkan Tuhan Yesus. Dia mau dipenjara, dia mau dirajam, dia mau kelaparan, dia mau kehausan, saudara. Dan pada waktu kitab Filipi dicatat, saudara, dia sedang berada di penjara yang paling bawah. Kenapa Paulus mau melakukan itu dan memberikan hidupnya kepada penderitaan? Karena dia mengejar kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi ketika saudara hidup pada saat ini, mengalami banyak sekali penderitaan, pergumulan, kesulitan, dan tantangan, saudaraku. Terima itu karena Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Tuhan juga tidak pernah lepas dari hidup kita yang mengalami penderitaan. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap penderitaan kita, saudara. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini? Mari kita mengejar yang lebih indah melalui penderitaan. Kadang-kadang penderitaan diberikan oleh Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, hubungan kita semakin intim kepada Tuhan, dan terjadi persahabatanmu dengan Tuhan semakin baik. Mendekat dan semakin melesat, saudara. Tuhan mau melalui pergumulan saudara, engkau memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dia rindu suaramu, dia rindu dia dipanggil, dia mau saudara engkau dekat bersama dengan dia. Ketika saudara menangis, dia ikut juga menangis. Ketika saudara jatuh, dia ikut juga terjatuh dan sama-sama bangkit dengan saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti perasaan. Tuhan yang mengetahui pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kejar kemuliaan Tuhan. Karena melalui penderitaan yang kita alami pada saat ini, akan Tuhan ganti dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Penderitaan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Kesembuhan, mujizat, dan kelancaran tidak selalu membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Pada waktu seseorang dilepaskan dari kecelakaan dan mengalami hal-hal yang real dan nyata, Allah menolong dia. Tetapi pengalaman tidak dapat mendatangkan iman yang teguh. Pujian yang dalam, syukur yang melimpah dari hatinya kepada Tuhan tidak ada gunanya, saudara. Sampai-sampai saudaraku, Joni Eareckson Tada yang mengalami kelumpuhan selama lebih dari 50 tahun berkata, "Bagi saya penyembuhan fisik selalu merupakan hal yang besar.
itu semua tentang kesembuhan yang benar-benar menunjukkan kekuatan Tuhan. Tapi bagi Tuhan, jiwaku jauh lebih besar. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan mujizat, ketika kita mendapatkan kelancaran dalam usaha kita, bukan itu yang terpenting bagi Tuhan sebenarnya. Tapi banyak orang-orang di zaman sekarang itu mengejar kesembuhan, mengejar mujizat, mengejar berkat. Tuhan lebih fokus kepada jiwa saudara diselamatkan. Kalaupun seandainya saudara mendapatkan mujizat, mendapatkan kelancaran, mendapatkan berkat daripada Tuhan, tujuannya adalah satu, supaya kita kembali berbalik kepada Dia yang memberikan berkat. Saudara-saudara, yang paling indah dalam kehidupan kita adalah mengejar jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selama kita hidup di dunia ini, silih berganti tantangan, kesulitan, penderitaan, air mata, kegagalan, disalah mengerti oleh orang lain, kekecewaan, keributan, konflik, orang tidak menghargai kita. Dari kita kecil sampai dewasa, waktu kita menjadi tua, waktu kita sendiri tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi kalau kita terus menuntut dan meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup kita, itu tidak fair, tidak deal, tidak adil, saudara. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini Paulus membukakan kepada kita hal yang lebih penting yang kita perlu. Apa yang menjadi dasar kekuatan sehingga semua penderitaan itu tidak lagi mendatangkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan di dalam hidup kita. Penderitaan selalu ada jalan keluar, tetapi kesembuhan batin, kesembuhan jiwa kita, itu yang paling utama. Dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan batin kita dan keselamatan bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kejarlah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau engkau dipakai. Kalau engkau mengalami kesembuhan itu karena memang Tuhan memperhatikan jiwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan selagi kita masih ada pada saat ini. Manfaatkan saudara setiap momen-momen penting dalam kehidupan saudara. Menggantikan semua masa-masa penderitaan kita itu dengan berpikir jauh tentang kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, melalui kesetiaan dan ketekunan. Ayat 22 sampai 25 berkata seperti begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk serius menjalankan hidup ini. Masih ada yang kita tunggu, yaitu yang tidak kelihatan, saudara. Paulus menggambarkan keluhan dari anak-anak Tuhan itu seperti keluhan orang yang sakit bersalin. Seorang ibu yang sedang sakit bersalin menanti-nantikan anak yang akan dilahirkan, saudara. Apa artinya? Bukan penderitaan seperti sakit-sakit yang lain,
tetapi kita menderita seperti orang yang sakit bersalin, yaitu melalui penderitaanmu ada hidup yang terjadi. Jadi saudara-saudara, penderitaan seorang ibu itu sampai ada kehidupan keluar dan lahir dari hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penderitaan orang percaya bukan penderitaan yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Penderitaan kita sebagai sakit bersalin itu ada keindahan, kehidupan yang terjadi kepada kita, saudara. Jadi kalau hari ini kita menderita, mengalami banyak sekali pergumulan, kesulitan, banyak sekali tantangan demi tantangan, tujuannya bahwa kita akan menanti-nantikan kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kehidupan kekekalan yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ibarat seperti perempuan yang menanti-nantikan kehidupan dari seorang anak yang lahir dari tubuhnya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penantian kita adalah kehidupan yang tidak kelihatan. Dan itulah yang sedang kita nanti-nantikan. Kita belum pernah meninggal atau mati dan kita melihat kehidupan kita. Belum pernah. Tetapi kita percaya, berpengharapan bahwa ketika kita nanti mati, saudaraku, akan ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan. Jika kita tekun menantikannya, maka kehidupan kekal bersama Tuhan akan kita alami di surga kelak. Bisa nggak terjadi kehidupan itu tidak kita dapatkan? Bisa, saudara. Kalau saudara tidak tekun mulai hari ini sampai seterusnya. Syarat untuk mendapatkan kehidupan kekal adalah tekun. Nanti-nanti dengan setia kehidupan yang akan datang. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena penderitaanmu. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena ambisimu. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena hal-hal yang fana, harta-harta yang ada di dunia. Mari tekuni, mari setia kepada Tuhan, karena ketekunanmu akan diganti oleh Tuhan dengan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Penantian kita bukan di dunia, tetapi di kekekalan. Goal daripada firman Tuhan ini adalah harapan akan berubah menjadi jawaban kita jika diiringi dengan keyakinan dan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman hari ini. Pakai firman ini supaya kami semakin percaya dan semakin setia mengikut Engkau. Kami juga berpengharapan bahwa kehidupan kami bersama dengan Tuhan di kekekalan, di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini, dan kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah tangan pengasihan Tuhan menopang kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, rentangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.